Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hanifah, NIM 183141066 dari kelas 4B PGMI IAIN Surakarta. Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembelajaran kelas 4, tema 4, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Di sini, teman-teman tahu nggak sih pengertian dari pekerjaan? Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Kenapa sih seseorang itu harus bekerja? Jadi, seseorang itu harus bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dalam mencari nafkah, ketika menolong sesama hidup yang saling membutuhkan, dan lain-lain. Jenis pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh dari jenis pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa saja, teman-teman? Ada petani, ada nelayan, ada peternak, dan lain-lain. Kemudian, contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa, itu apa saja teman-teman? Coba sebutkan. Benar, ada guru, ada dokter, ada polisi, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan tuliskan jenis pekerjaan beserta barang yang dihasilkan oleh pekerjaan tersebut. Nanti kita hubungkan bareng-bareng ya. Kita tulis dulu. Yang pertama, ada apa saja? Petani. Kemudian ada nelayan. Yang ketiga ada peternak. Kemudian hasil yang dihasilkan dari jenis pekerjaan tersebut ada ikan, ada padi, dan ada ayam. Yang pertama, petani. Petani kira-kira menghasilkan barang berupa apa, teman-teman? Betul, petani menghasilkan barang berupa padi. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada lahan pertanian. Contoh yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut adalah padi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada nelayan. Kira-kira nelayan menghasilkan barang berupa apa, teman-teman? Betul, nelayan menghasilkan barang berupa ikan. Nelayan adalah seseorang yang menangkap ikan di laut. Contohnya apa saja barang yang dihasilkan oleh nelayan? Berbagai macam ikan-ikan yang ada di laut. Kemudian yang ketiga ada peternak. Kira-kira peternak menghasilkan barang berupa apa, teman-teman? Betul, peternak menghasilkan barang berupa ayam. Peternak adalah seseorang yang memelihara dan memperkembangbiakan hewan. Contoh dari barang yang dihasilkan oleh peternak apa saja? Ada ayam, ada sapi, ada kambing, dan lain-lain. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja itu apa saja, teman-teman? Coba sebutkan. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja itu adalah bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membacakan cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang itu malas bekerja dan tidak mau bekerja. Yuk, kita langsung baca ceritanya. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan.
Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai semut, sedang apa kamu?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan saja dulu," kata belalang. Sang semut tidak memperdulikannya. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikian sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin pun tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanan yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberikannya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, dari cerita semut dan belalang ini dapat disimpulkan bahwa orang yang malas bekerja suatu saat akan mendapatkan kerugiannya. Nah, teman-teman sudah paham ya? Tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang pengertian dari pekerjaan, tentang akibat dari seseorang tidak bekerja, tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja, dan tentang kenapa sih seseorang itu harus bekerja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.